proses pemecahan molekul yang semulanya menjadi padatan-padatan yang sangat besar ya, atau makro gitu ya. Nah, dia itu diolah menjadi supaya gimana caranya menjadi mikro atau menjadi partikel-partikel yang lebih kecil supaya dari proses pencernaan tadi lebih mudah untuk dicerna oleh bagian-bagian tertentu gitu ya teman-teman. Oke, udah tahu nih pengertian tentang pencernaan. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu nggak sistem pencernaan itu apa? Ada yang mau jawab? Tadi udah tahu ya pencernaan itu apa. Sekarang sistem pencernaan. Ada yang mau jawab teman-teman? Oke, nggak ada ya. Berarti mungkin saya jelasin lagi. Sistem pencernaan itu serangkaian saluran pencernaan yang dilengkapi oleh beberapa organ yang nantinya bertanggung jawab atas pengambilan, penerimaan, dan pencernaan bahan makanan di dalam tubuh mulai dari mulut sampai ke anus. Jadi yang perlu teman-teman ketahui ya, bedanya pencernaan sama sistem pencernaan itu di sini. Kalau pencernaan tadi kan proses penguraian. Nah, kalau sistem pencernaan itu serangkaian salurannya. Jadi serangkaian saluran pencernaan itu tadi bekerja dengan fungsinya masing-masing gitu ya. Dengan tanggung jawab tadi ya, pengambilan, penerimaan, dan pencernaan bahan makanan. Seperti itu teman-teman. Oke, ada lagi istilahnya nutrien teman-teman. Jadi kalau nutrien itu substansi yang dibutuhkan oleh ternak untuk bertahan hidup dan menyediakan energi sebagai komponen untuk tubuh atau struktur sel seperti itu ya. Kalau nutrien itu substansinya, intinya bahannya yang dibuat untuk proses pencernaan tadi, untuk memenuhi kebutuhannya itu tadi. Ya ini siapa yang raise tadi? Mohon maaf Kak, kepencet. Oh iya nggak apa-apa. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Nanti kalau misal kurang jelas bisa dijalankan di akhir. Oke. Nah, kita masuk ke berdasarkan klasifikasi ternaknya nih teman-teman. Nah, berdasarkan sistem pencernaan, ternak itu dibagi menjadi dua kelompok ya. Mungkin teman-teman sudah dijelaskan ya di kelasnya terkait yang pertama itu ada kelompok hewan monogastrik atau non ruminansia, yang kedua poligastrik atau ruminansia. Jadi mungkin di sini saya akan mereview ya, kurang lebih akan saya review ulang gitu ya. Yang pertama ada monogastrik atau non ruminansia, yang jelas sudah non ya, non. Yang ternak yang memiliki lambung sederhana atau istilahnya itu dia tuh memiliki lambung tunggal. Nah, pada proses pencernaannya itu tidak terjadi pengembalian pakan dari lambung ke mulut untuk dikunyah kembali. Seperti itulah. Jadi kalau monogastrik ini lambungnya tunggal, jadi pencernaannya itu tidak terjadi pengembalian pakannya. Itu. Nah, contohnya apa Mas untuk monogastrik ini? Contohnya itu ada hewan unggas atau ayam dan babi seperti itu. Nah, kalau poligastrik itu kebalikan dari monogastrik ya. Kalau poligastrik itu ternak yang memiliki lambung yang terdiri atas 4 bagian. Nah, 4 bagian apa saja? Seperti yang terlihat di PPT teman-teman ya. Ada rumen, ada retikulum, omasum, dan abomasum. Begitu. Nah, di dalam proses poligastrik ini pencernaannya itu terjadi pengembalian. Tadi kan nggak ada pengembalian. Kalau di sini ada pengembalian pakan dari lambung ke mulut untuk dikunyah kembali. Nah, ini berkaitan dengan aktivitas makan teman-teman. Yang ada regurgitasi, salivasi, remastikasi, dan redeglutisi seperti ya teman-teman. Jadi ini berkaitan dengan aktivitas makan si ternak itu tadi di dalam di kelompok ternak ruminansia seperti itu. Nah, contoh dari poligastrik ini itu ada sapi, kambing, domba, dan kerbau seperti itu teman-teman. Oke, bisa di next. Nah, ini merupakan gambar anatomi sistem pencernaan ayam ya, secara detail. Jadi nanti kita akan belajar nya masing-masing gitu. Mungkin bisa teman-teman amati, bisa teman-teman screenshot gitu ya, karena biar tahu, oh ini bagian crop, oh ini bagian pankreas gitu ya teman-teman. Oke, saya beri waktu untuk presensi dan mengamati gambar ini.
Oke, mungkin sudah ya teman-teman. Bisa di next, Baika. Oke, kita lanjut ke prinsip pencernaan pada unggas. Nah, prinsip pencernaan pada unggas itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pencernaan secara mekanis atau fisik. Itu terjadi di empedal atau gizzard yang dibantu oleh bebatuan grit. Nah, yang kedua, pencernaan secara kimia atau enzimatis ya. Nah, itu terjadi di dalam usus halus dengan bantuan enzim dan pankreas tentunya. Nah, yang ketiga ada pencernaan secara mikrobiologis. Nah, ini terjadi di mana? Terjadi di sekum karena di dalamnya terdapat mikrobia dengan jumlah sedikit untuk mencerna serat kasar. Seperti itu ya, teman-teman. Untuk pembagian prinsip pencernaannya. Oke, bisa di next. Nah, kita masuk ke anatomi organnya nih teman-teman. Yang pertama ada rongga mulut ya. Jadi di rongga mulut itu tidak terjadi pencernaan secara mekanik karena ayam tidak memiliki gigi. Akan tetapi rongga mulut ayam itu dilengkapi dengan lidah yang berbentuk seperti kepala anak panah yang berfungsi mendorong pakan masuk ke oesophagus bagian depan lidah unggas atau ayam. Nah, tidak ada alat perasa dan nantinya itu akan mengalami yang namanya keratinisasi seperti itu teman-teman. Nah, kelenjar saliva atau glandula salivarius pada ayam itu berbeda dengan unggas lainnya karena hanya menghasilkan mukosa sehingga tidak ada enzim alfa amilasenya. Jadi fungsi saliva pada ayam itu hanya sebagai alat lubrikasi dan berperan dalam proses deglutisi sehingga pakan mudah untuk ditelan gitu. Jadi kelenjar saliva itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada glandula pars, itu terletak di depan telinga. Ada glandula submandibularis, itu terletak pada rahang bawah. Dan ada glandula sublingualis, itu terletak di bawah lidah. Oke, saya ulangi lagi teman-teman. Kelenjar saliva itu terdiri dari 3 bagian. Jadi bagian yang pertama itu ada yang namanya glandula parotis, itu terletak di depan telinga. Ada glandula submandibularis, itu terletak pada rahang bawah. Nah, ada juga glandula sublingualis, itu terletak di bawah lidah seperti itu. Nah, itu merupakan gambar ketika pembedahan ya, teman-teman, untuk rongga mulutnya. Mungkin bisa di next. Nah, kita masuk ke oesophagus. Jadi, pakan yang telah melewati rongga mulut, itu akan masuk ke bagian oesophagus. Nah, di oesophagus itu terdapat gerakan yang namanya gerakan peristaltik. Dia itu berfungsi untuk mendorong pakan menuju crop dengan bantuan gaya gravitasi gitu ya, seperti yang di PPT teman-teman udah ada ya itu penjelasannya tentang gerakan peristaltik yang dimana dia berfungsi untuk mendorong pakan menuju crop dengan bantuan gaya gravitasi. Nah, oesophagus ini menghasilkan yang namanya mukosa atau biasanya lendir ya. Nah, fungsinya dia tuh sebagai bahan pelicin atau lubrikan yang nantinya akan membantu proses pergerakan pakan agar mudah untuk proses pencernaan selanjutnya ya menuju ke cropnya itu tadi seperti itu teman-teman. Nah, itu merupakan gambarnya tembolok ya atau crop. Oh ya, tadi mungkin bisa di next ya. Dengan gambar tembolok atau crop nanti akan dijelaskan oleh asisten yang lainnya. Kepada Mbak Nadia, saya persilahkan. Oke, sebelumnya apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas, teman-teman? Terdengar, Kak. Oke, kita lanjut ya. Tadi udah kita bahas rongga mulut, kemudian esophagus. Sekarang yang ketiga, teman-teman, ada yang namanya tembolok. Nah, tembolok ini juga sering disebut dengan crop gitu. Apa sih tembolok ini? Jadi, tembolok ini dia itu merupakan bagian akhir dari esophagus tadi yang dia itu membesar. Di mana fungsi tembolok ini nanti dia berfungsi sebagai tempat penampungan pakan sementara. Selain itu, tembolok juga berfungsi sebagai untuk melumasi pakan, kemudian membasahi
pakan dan juga melunakkan partikel pakan agar nanti pakan tersebut ketika sudah lunak dia bisa ditembus oleh enzim seperti itu. Nah, tembolok sendiri dia itu mempunyai kapasitas maksimal teman-teman, yaitu sebesar 250 gram. Jadi kapasitas dari tembolok yang dimiliki oleh ayam ini sebesar 250 gram. Tadi ingat-ingat ya teman-teman. Nah, kemudian karena si tembolok ini dia itu sebagai tempat penampungan pakan sementara, di situ ada yang namanya kenyang fisik dan juga kenyang kimiawi. Ada yang tahu sebelumnya teman-teman? Mungkin di kelas sudah dijelaskan mengenai kenyang fisik dan kenyang kimia. Ada yang tahu nggak? Oke, silahkan. Melvia. Permisi Kak, izin menjawab, tapi Oke, hanya menjawab yang kenyang kimia. oke, boleh. Kalau yang saya tahu kenyang kimia itu tentang yang energi gitu. Jadi energi yang dibutuhin unggas atau ternaknya itu udah cukup. Kalau udah cukup, unggasnya udah unggas atau ternaknya udah ngerasa kenyang, terus berhenti makan. Jadi lebih ke energinya Kak kalau kimia. Seperti itu Kak. Terima kasih. Oke, kalau yang fisik apa bedanya? Tahu nggak? Kayaknya kalau fisik lebih ke berat mungkin atau ukuran yang Oke, terima kasih ya, Melvia. ya. Nah, benar yang disampaikan Melvia tadi tentang yang kenyang kimiawi ya. Tapi kita bahas dulu yang kenyang fisik dulu ya. Nah, yang kenyang fisik itu dia itu merupakan kondisi di mana crop atau tembolok pada ayam ini dia itu sudah penuh teman-teman. Jadi ketika si ayam itu cropnya penuh, tetapi ayam itu masih matuk-matuk, dia masih makan gitu. Karena apa? Karena energinya atau kebutuhan yang diperlukan si ayam itu belum terpenuhi. Itu jadinya cropnya itu udah penuh, tapi energi yang dibutuhkan untuk ayam itu dia belum terpenuhi, makanya dia masih matuk-matuk kayak gitu. Terus ketika kenyang fisik ini terjadi ya teman-teman, kenyang fisik ini dia ada mekanisme regulasinya, di mana tadi ketika cropnya penuh, kemudian ayamnya itu berhenti mematuk-matuk, maka ketika si cropnya itu kan awal sebelum penuh kan pasti crop itu kosong ya teman-teman. Cropnya pertama kosong atau tembolok itu kosong. Terus nanti si dinding crop atau dinding tembolok itu dia akan mengirimkan impuls atau sinyal ke hipotalamus. Nah, di bagian ventromedial, di mana bagian ini tuh dia itu merupakan pusatnya lapar gitu. Nah, si impuls atau sinyal ini dikirim ke hipotalamus, dia itu untuk menimbulkan perilaku makan, sehingga nanti ayam maupun unggas itu dia akan mulai makan gitu. Nah, ketika unggas itu makan, maka kan unggas makan nih, pakannya otomatis dia akan masuk ke saluran pencernaan. Ketika pakan tadi udah sampai di crop dan cropnya itu udah penuh, maka dinding-dinding di crop itu dia akan mengalami distensi atau keadaan di mana cropnya itu penuh. Nah, ada syaraf-syaraf yang menghantarkan impuls ke hipotalamus bagian lateral. Kalau tadi kan bagian ventromedial. Bagian ventromedial itu yang pusatnya sebagai pusat lapar. Kalau ini ketika udah penuh, udah kenyang gitu, maka si impuls ini akan dikirim ke hipotalamus ke bagian lateral, di mana bagian lateral ini dia itu sebagai pusatnya kenyang gitu, sehingga nanti ayamnya akan berhenti makan gitu. Nah, ketika nanti kandungan serat kasar yang ada di dalam pakan unggas ataupun ayam ini tinggi, maka dia itu akan menyebabkan si ayam ini cepat merasa kenyang. Biasanya keadaan ayam merasa cepat kenyang ini dinamakan bulky, tulisannya BULKY, tapi di italic atau miring ya teman-teman. Tuh. Nah, bedanya apa kalau sama yang kenyang kimiawi? Seperti yang udah disampaikan sama Meltia tadi, kalau kenyang kimiawi itu kebalikannya, di mana crop atau tembolok ini dia itu belum penuh teman-teman. Jadi fisiknya tembolok ini belum penuh, tetapi ayamnya itu udah berhenti berhenti untuk makan. Karena apa? Karena nutrien atau kebutuhan yang
diperlukan si ayam itu dia udah terpenuhi seperti itu. Jadi kebalikannya dari yang fisik tadi. Nah, kalau di kenyang kimiawi ini, dia itu mekanisme regulasinya itu di mana ketika cropnya itu belum penuh, maka si ayamnya itu dia akan berhenti mematuk karena tadi nutriennya kan udah terpenuhi ya, jadi udah nggak makan lagi kayak gitu. Nah, nutrien yang terkandung di dalam pakan itu tercerna dan juga terserap oleh mikrofili usus itu akan dibawa ke pembuluh darah sehingga kadar glukosa darah itu akan meningkat teman-teman dan juga mencapai level maksimal gitu. Nah, ketika glukosa darah itu meningkat, maka itu akan menstimulasi pusat rasa kenyang dari si ayam tadi pada bagian ventromedia hipotalamus atau sering disingkat FMH gitu, sehingga nafsunya nanti ayam akan menurun. Nah, kan kalau misalnya malam hari nih teman-teman, malam hari kan si ayam tuh nggak ada aktivitas ya, atau dia tidak melakukan gerakan apapun kayak gitu, misalnya entah makan ataupun apa. Nah, nutrien atau glukosa dengan kadar yang tinggi tadi itu akan digunakan untuk aktivitas organ, misalnya kayak bernafas, kemudian seperti aktivitas organ jantung untuk terus memompa darah kayak gitu. Tapi ketika pagi hari nanti itu pada si ayam atau unggas ini kadar glukosanya dia akan rendah dan juga di dalam crop itu dia akan kosong. Jadi ternak itu akan makan dan juga berhenti makan bila sudah kenyang, dan selanjutnya ketika nutrien nanti diserap dan juga kadar glukosanya itu menjadi tinggi lagi karena kan udah makan kan otomatis nanti kadar glukosanya itu lebih tinggi. Nah, kadar glukosanya nanti digunakan untuk melakukan aktivitas gitu. Oke, jadi next. Oke, tadi udah tembolok atau yang disebut dengan crop. Terus kita lanjut teman-teman ke proventriculus atau sering juga disebut dengan lambung sejati. Karena apa? Karena si proventriculus ini dia itu memiliki fungsi untuk mensekresikan cairan lambung yang terdiri dari pepsinogen, kemudian asam klorida atau HCl yang diatur oleh kelenjar lambung kayak gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat itu di slide si HCl itu memiliki fungsi untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin yang mencerna protein pakan menjadi pepton, dan juga nggak asing ya teman-teman kalau HCl itu fungsinya untuk membunuh bakteri patogen kayak gitu. Nah, pada ayam sendiri itu lama waktu digesta atau pencernaan pakannya itu dia itu relatif singkat gitu, sehingga pencernaannya itu signifikan untuk mencerna protein kayak gitu. Next. Oke, yang selanjutnya itu ada empedal atau sering disebut dengan gizzard atau sering disebut dengan ventriculus. Beda ya teman-teman, kalau di lambung tadi proventriculus, kalau di empedal atau gizzard ini dia ventriculus. Jangan sampai salah atau kebalik gitu. Nah, si empedal atau gizzard ini dia itu merupakan perpanjangan dari proventriculus atau lambung sejati tadi, dan dia itu juga disebut sebagai muscular stomach karena dindingnya tersusun atas otot-otot yang sangat kuat. Muskular, otot-otot stomach kayak gitu ya. Nah, si empedal ini kan dia punya otot-otot yang sangat kuat ya teman-teman. Jadi dia mempunyai energi yang tinggi untuk melumatkan partikel pakan gitu. Nah, di gizzard sendiri dia itu berlangsung proses pencernaan secara mekanik. Untuk apa? Untuk melumatkan partikel pakan menjadi partikel yang lebih kecil dengan menggunakan bantuan grid. Ada yang tahu teman-teman grid itu apa? Tahu nggak teman-teman grid itu apa? Oke, ada yang tahu ya? Oke, jadi grid itu berupa batu-batuan kecil atau kerikil-kerikil kecil gitu yang biasanya itu dipatuk-patuk sama ayam gitu, tapi dia itu nggak dicerna. Jadi di dalamnya empedal, ketika empedalnya itu
kita belah, kita bedah kayak gitu, dia itu nanti di dalamnya itu ada grid-grid itu yang berfungsi untuk membantu melumatkan pakan. Nah, Kak, kalau misalnya ada grid atau batuan, emang di empedalnya itu nggak sakit atau nggak terluka gitu? Nah, itu jawabannya nggak ya teman-teman, karena si empedal itu dia mempunyai lapisan yang melindungi, namanya koilin gitu. Jadi si koilin ini dia itu berfungsi untuk melindungi permukaan hizat dari kerusakan yang mungkin nanti itu terjadi ketika proses pelumatan pakan tadi. Oke, bisa di next. Oke, yang selanjutnya itu ada usus halus. Teman-teman bisa lihat ya untuk preparatnya di situ. Nah, usus halus ini pasti teman-teman nggak asing juga. Dia itu merupakan tempat utama terjadinya pencernaan pakan. Jadi pencernaan pakan itu paling utama terjadinya di usus halus secara enzimatis gitu. Dan juga di usus halus ini dia itu terjadi proses absorpsi zat-zat makanan yang sudah tercerna. Di mana teman-teman bisa lihat tuh ada 3 bagian dari usus halus. Yang pertama ada duodenum, kemudian ada jejunum, dan juga ada ileum. Ya, nah yang duodenum teman-teman bisa lihat ya di situ yang ditunjuk anak panah. Jadi duodenum itu dia itu letaknya di tengah bagian duodenum itu, dia itu kayak berbentuk huruf U itu ya teman-teman, bisa lihat ya, berbentuk huruf U, dan dia itu di situ terdapat pankreas yang melekat pada dinding duodenum kayak gitu. Dimana pankreas ini dia akan mensekresikan beberapa enzim seperti tripsin, lipase, amilase kayak gitu. Nah, fungsi dari enzim-enzim tersebut yang pertama itu ada tripsin. Untuk yang tripsin, dia itu akan mengubah protein menjadi asam-asam amino. Kemudian yang amilase, nggak asing ya sama enzim-enzim, ini udah pernah dibahas pasti di SMA. Kalau yang amilase, dia itu akan mengubah amilum menjadi monosakarida sederhana. Tuh. Kemudian yang lipase, dia itu akan mengubah lemak menjadi asam lemak dan juga gliserol. Nah, pada si duodenum ini dia itu terdapat 3 duktus yang bersama-sama bermuara di duodenum. Yang pertama itu ada duktus pankreatikus, atau dia itu merupakan saluran enzim dari pankreas menuju duodenum. Kemudian ada duktus cysticus dari kantong empedu, dan yang ketiga itu ada duktus hepaticus dari hati. Nah, nanti si duktus situs dan juga si duktus hepaticus itu dia akan bergabung teman-teman. Jadi duktus cysticus dan juga hepaticus itu dia akan bergabung menjadi duktus choledocus gitu. Nanti tulisannya aku share ya teman-teman. Nah, di mana ketika duktus itu tadi bergabung, maka dia akan memiliki fungsi untuk mengalirkan empedu menuju duodenum. Itu. Nah, empedu ini dia itu akan mengandung garam-garam, nutrien dan juga kalium teman-teman. Di mana garam-garam, nutrien dan juga kalium ini dia akan berfungsi untuk mengemulsikan lemak dan juga mengaktifkan enzim lipase pankreas yang akan berfungsi untuk membantu proses hidrolisis dari lemak. Kayak gitu. Oke, bisa di next. Oke, ini ya teman-teman untuk tulisannya. Jadi duktus itu dia punya duodenum itu dia punya 3 duktus yang sama-sama bermuara di duodenum. Duktus pankreatikus, cysticus, sama hepaticus. Kalau yang hepaticus tadi dia yang akan menuju kalau yang pankreatikus dia itu yang akan menuju ke duodenum. Kalau yang cysticus dia itu merupakan kantong empedu. Kemudian kalau yang hepaticus dia itu merupakan duktus yang berasal dari hati gitu. Kemudian nanti cysticus sama hepaticus dia akan bergabung itu menjadi choledocus gitu. Oke, bisa di next. Oke, yang selanjutnya tadi ada duodenum, yang kedua ada jejunum teman-teman. Nah, jejunum ini
yaitu merupakan tempat untuk penyerapan mikronutrien, di mana dia itu memiliki batas antara jejunum dan juga ileum yang dinamakan Michaelis diverticulum. Tulisannya kepotong ya teman-teman, coba aku tulisin. Michaelis belum. Michaelis diverticulum ya teman-teman. Untuk gambarnya itu teman-teman bisa lihat yang ditunjuk. Jadi kalau misalnya teman-teman offline nih, pasti nanti teman-teman lihat si Michaelis-nya itu dia lebih kayak menonjol gitu. Jadi si Michaelis ini dia merupakan tanda bahwa ini merupakan jejunum, kemudian yang selanjutnya si ileum atau sebagai batasnya kayak gitu. Nah, yang ketiga itu ada ileum. Nah, ileum itu dia berfungsi untuk menyerap mikronutrien yang belum terserap di jejunum tadi. Jadi ketika di jejunum terjadi penyerapan, kan pasti ada yang kelewat nih ya teman-teman. Jadi di ileum nanti dia akan diserap lagi kayak gitu. Oke, yang usus halus sudah selesai. Next. Oke, untuk selanjutnya itu ada sekum, akan dijelaskan oleh Mbak Ika. Silakan Mbak Ika. Oke. Sebelumnya apa suara saya udah masuk? Udah Kak. Aku izin off cam dulu ya. Soalnya di sini hujan dan suara hujannya masuk nggak? Berisik nggak? Nggak begitu Kak. Oke, aman ya. Jadi aku terusin nih. Kita masuk ke sekum. Nah, sekum ini dia merupakan tempat terjadinya pencernaan secara mikrobiologis. Nah, di sekum ini dia nutrien yang tidak tercerna di organ yang sebelumnya nantinya akan dicerna di sekum teman-teman oleh mikrobia. Kemudian nantinya dia akan menghasilkan PFA. Nah, PFA ini dia merupakan volatile fatty acid atau biasa disebut dengan asam lemak terbang yang terdiri dari asam asetat, propionat, dan juga asam butirat. Nah, PFA ini yang dihasilkan ini dia nantinya akan ditarik kembali dengan gerakan antiperistaltik yang kemudian akan diserap oleh ileum. Kemudian pada persimpangan di antara sekum dan ileum itu disebut dengan ileo-sessile junction. Bisa dilihat pada gambar. Oke, kita masuk ke usus besar. Di mana usus besar ini biasa disebut dengan kolon, yang fungsinya dia dalam proses reabsorpsi air untuk meningkatkan kandungan air pada sel tubuh dan mengatur keseimbangan air pada unggas. Kemudian ada kloaka, di mana kloaka ini dia berfungsi sebagai lubang keluarnya feses dan urin atau biasa disebut dengan ekskreta, serta sebagai lubang saluran dari reproduksi. Nah, pada kloaka ini dia bermuara 3 saluran pengeluaran, teman-teman. Yang pertama ada cuprodeum, kemudian ada urodeum, dan ada proctodeum. Di mana pada cuprodeum dia merupakan tempat muara keluarnya feses, kemudian urodeum itu dia sebagai tempat muara keluarnya urin. Untuk proctodeum itu dia sebagai tempat muara dari saluran reproduksi atau biasanya proctodeum ini merupakan tempat keluarnya dari telur ayam. Oke, mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan terkait saluran pencernaan ayam? Mohon maaf Kak, boleh tanya yang coprodeum sama urodeum tadi nggak ya? Putus-putus ya di tempat saya. Oh ya, aku ulangin aja ya. Jadi saluran coprodeum itu dia sebagai tempat muara keluarnya feses. Kemudian untuk urodeum dia sebagai muara tempat keluarnya urin. Nah, untuk proctodeum sendiri dia sebagai tempat muara saluran reproduksi atau keluarnya telur.
gitu. Baik, terima kasih Kak. Ada yang mau diulang atau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Kalau tidak ada, aku lanjutin ya. Oke, kita masuk ke organ pencernaan tambahan. Jadi organ pencernaan tambahan itu ada 3 teman-teman. Yang pertama ada hati, kedua ada pankreas, dan yang ketiga ada limpa. Kita bahas dari hati terlebih dahulu. Jadi hati ini dia berfungsi untuk mensekresikan getah empedu yang dialirkan ke duodenum untuk emulsifikasi partikel lemak. Kemudian fungsi hati juga untuk menetralkan asam klorida atau HCl dari lambung yang masuk ke duodenum. Kemudian ada detoksifikasi dari racun dan untuk memberi warna feses oleh zat warna yang biasa disebut dengan bilirubin. Untuk yang kedua ada pankreas, di mana fungsi dari pankreas itu ada fungsi endokrin dan eksokrin. Nah, fungsi dari endokrin ini dia sebagai penghasil hormon insulin yang fungsinya untuk mengontrol metabolisme karbohidrat pakan atau glukosa. Kemudian fungsi eksokrinnya dia sebagai penghasil enzim amilase, lipase, dan tripsin. Di mana amilase ini dia fungsinya untuk memecah amilum menjadi monosakarida. Kemudian untuk lipase dia berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak atau gliserol. Dan untuk tripsin sendiri dia berfungsi memecah pepton menjadi asam amino. Kemudian untuk organ pencernaan tambahan terakhir ada limpa, di mana fungsi limpa ini dia sebagai tempat pemecahan sel darah merah dan untuk menyimpan Fe di dalam darah. Untuk organ pencernaan tambahan ada yang perlu diulang? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Oke, kita masuk ke histologi sistem pencernaan ayam. Yang pertama yaitu histologi proventriculus, di mana pada proventriculus ini dia suasananya asam dengan pH 2-4. Nah, di dalam proventriculus ini dia ada lapisan dinding yang terdiri dari tunica mucosa, tunica submucosa, tunica muscularis, tunica serosa, dan mukosa proventriculus yang terdiri dari kelenjar mukosa dan kelenjar submukosa. Nah, untuk tunica mukosa sendiri dia bentuknya berlipat-lipat dan membentuk tonjolan yang disebut dengan plical cook. Kemudian pada lapisan mukosa ini dia terdapat lamina epithelialis, kemudian ada lamina propria dan juga muscularis mucosa. Nah, lamina epithelialis ini dia disusun oleh sel epitel silindris sebaris dengan fili rendah. Kemudian untuk lamina propria dia disusun oleh kelenjar mukosa yang fungsinya untuk menyokong sel epitel. Kemudian untuk muscularis mucosa dia untuk mensekresi kelenjar, terus membantu melunakkan makanan dan membantu dalam pergerakan mukosa. Kemudian masuk ke tunica submucosa, di mana tunica submucosa ini dia didominasi oleh kelenjar submucosa yang biasa disebut dengan subrugosa. Nah, fungsi dari submukosa ini dia untuk membantu dalam pergerakan dan menyokong tunica mukosa serta memberi percabangan syaraf. Kemudian untuk pembuluh darah dan pembuluh limfe masuk ke tunica mukosa. Begitu. Lanjut ke tunica muscularis. Tunica muscularis ini dia terdiri dari 3 lapis, teman-teman.
yaitu ada lamina longitudinal internal, kemudian ada lamina sirkular, dan longitudinal eksternal. Nah, fungsi dari tunika muscularis ini dia membantu dalam melembutkan pakan dan mendorong isi lumen dalam gerakan peristaltik. Kemudian kita lanjut ke tunika serosa. Dia terdiri dari jaringan ikat, jaringan lemak, syaraf, dan juga pembuluh darah yang dilapisi oleh mesotelium yang fungsinya untuk proteksi atau mengurangi gesekan dalam gerakan peristaltik. Kemudian lanjut ke mucosa proventriculus, di mana mucosa proventriculus ini dia terdiri dari kelenjar mukosa dan kelenjar submukosa. Nah, mucosa proventriculus ini dia membentuk lipatan yang disebut dengan plika. Nah, lekukan di antara lipatan ini atau lekukan di antara plika ini biasanya disebut dengan sulculus gitu. Oke, sampai sini ada yang perlu diulang atau mau ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Belum kok. Oke, mungkin kalau sudah jelas bisa dilanjut terlebih dahulu. Untuk histologi ventriculus akan dilanjutkan oleh Mas Oka. Silakan Mas. Apa suara saya terdengar teman-teman? Terdengar Kak. Bentar ya. Masuk Mas. Oke, terima kasih. Mohon maaf karena bising ya teman-teman, karena di sini juga hujan. Oke, saya akan lanjutkan. Ini adalah histologi ventriculus. Tadi kan dijelaskan oleh Mbak Nadia ya. Ventriculus itu berbeda dengan proventriculus. Nah, ventriculus ini itu biasanya disebut dengan bizar. Nah, ini tadi kan berfungsi untuk mencerna pakan ya teman-teman secara mekanik dengan bantuan grid batu-batu kecil. Nah, bantuan itu kan tadi fungsi memperkecil partikel ya teman-teman, karena adanya kontraksi otot dalam bizar sehingga dapat masuk dalam intestine. Bizar itu apa aja sih secara biologi? Nah, itu ada 6 ya teman-teman, bisa teman-teman amati. Yang pertama itu ada cuticula, tunica mucosa, lana papias mucosa, yang keempat tunica muscularis, yang kelima kelenjar gastrica, yang keenam itu tunica serosa. Ya teman-teman, untuk yang pertama itu cuticula, teman-teman bisa mengamati gambar dari cuticula yang satu. Nah, fungsi dari cuticula sendiri itu berfungsi untuk membentuk protein atau lapisan protein teman-teman. Nah, kemudian ada tunica mucosa. Nah, yang kedua yaitu teman-teman jabatan tidak bisa dan sana yang melepaskan selaput lendir itu untuk melepaskan sabun lendir. Kemudian ada lamina propria submucosa, itu disusun oleh jaringan ikat padat dan terdapat kelenjar tubular setengah. Kemudian ada tunica muscularis. Maaf Kak, suaranya agak kesek-kesek. Jadi agak kurang jelas Kak suara Kak. Oke. Oke, sebentar teman, saya ganti device.
Oke, cek cek. Oke teman-teman, mohon maaf terkendala sinyal ya teman-teman. Saya izin menggunakan device-nya Mbak Nadia. Kita lanjut tadi sampai lamina propria submucosa ya teman-teman. Nah, lamina Kak, permisi saya ulang boleh aja. diulangi dari kutikula nggak? Tik tik. Masuk nggak teman-teman? Masuk Kak, jelas Kak. Oke. Masuk Pak. Oke, saya ulang ya teman-teman dari awal. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kita lanjutkan, tadi kan ada histologi ventriculus. Nah, udah dijelaskan oleh Mbak Nadia tadi bahwa ventriculus itu biasanya disebut dengan gizzard. Nah, gizzard itu kan berfungsi untuk mencerna pakan secara mekanik dengan bantuan grid atau batu-batu kecil yang berada dalam ventriculus. Nah, partikel batu ini itu kan tadi fungsinya memperkecil partikel ya teman-teman, sehingga pakan itu dapat dicerna dan kemudian disalurkan ke dalam intestin. Nah, kita lanjut ke lapisan yang ada di gizzard teman-teman. Yang pertama itu ada cuticula, tunica mucosa, lamina propria submucosa, tunica muscularis, kelenjar gastrika, dan yang keenam itu tunica serosa. Untuk yang pertama itu adalah cuticula. Nah, fungsi dari cuticula ini itu membentuk koilin atau lapisan protein teman-teman. Nah, dapat dilihat teman-teman itu nomor 1. Kemudian ada tunica mucosa. Nah, tunica mucosa ini bentuknya seperti lipatan kecil yang dilapisi epitel prismatik sederhana yang melepaskan selaput lendir. Nah, ini kan teman-teman bisa melihat ya bentuknya, bentuk epitelnya. Nah, kemudian ada lamina propria submucosa. Nah, lamina propria submucosa ini itu terdiri dari longitudinal eksterna. Maaf teman-teman. Lamina propria submucosa itu disusun oleh jaringan ikat padat dan terdapat kelenjar tubuler sederhana. Nah, yang keempat itu adalah tunica muscularis. Itu terdiri dari longitudinal eksterna, lapisan sirkular, dan lapisan oblique internal. Nah, yang kelima itu adalah kelenjar gastrika. Nah, kelenjar gastrika ini saat pakan masuk ke ventriculus itu akan terjadi sekresi kelenjar gastrika. Nah, itu pakan itu akan berubah menjadi chymne atau pasta teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir itu ada tunica serosa. Nah, tunica serosa ini itu menunjukkan jaringan ikat longgar yang kaya akan darah. Jadi di bagian tunica serosa itu banyak darahnya ya teman-teman. Mohon maaf, di bagian tunica serosa itu tidak terlihat karena posisinya itu berada di permukaan teman-teman, jadi tidak terlihat. Oke, kemudian next. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke bagian usus halus. Nah, bisa diamati teman-teman atau di capture. Nah, usus halus ini itu kondisinya itu kondisi basa ya teman-teman dengan pH 7 sampai 9. Untuk yang pertama kita bahas tentang mikrofili. Nah, ada mikrofili, yang kedua ada kripta ya teman-teman.
kita mikrofili terlebih dahulu. Nah, fili itu merupakan tonjolan-tonjolan atau jontor-jontor dinding usus halus yang memanjang yang berperan itu untuk membantu absorpsi dinding usus halus. Jadi fungsi dari fili itu untuk menyerap sari-sari makanan kayak gitu teman-teman. Kemudian fili dinding usus halus ini sering disebut sebagai mikrofili. Jadi fili dari dinding usus halus itu biasanya disebut mikrofili. Karena ukurannya itu kecil ya teman-teman. Karena kan fili itu kan udah kecil, kemudian disebut mikrofili itu lebih kecil daripada fili kayak gitu. Nah, mikrofili ini itu dapat dilihat hanya dengan mikroskop teman-teman. Jadi nanti kita membuat preparat di objek kelas, kemudian kita bisa amati di mikroskop. Nah, setiap fili itu memiliki panjang sekitar 0,5 sampai 1,6 mm. Nah, hal itu dipengaruhi oleh apa teman-teman? Nah, yang mempengaruhi ada faktor umur, jenis ternak tersebut, dan yang lain-lain. Oke, kita masuk ke sel-sel yang ada di mikrofili. Ada sel adsorptif epitelial, ada sel goblet, ada enteroendokrin, dan juga ada enterosit. Nah, sel-sel absorptif epitelial itu berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan. Nah, jadi seperti fungsi dari fili tadi teman-teman, menyerap sari-sari makanan. Nah, kemudian sel-sel goblet itu berfungsi menghasilkan mukosa untuk melapisi dan melindungi permukaan fili usus. Nah, kenapa kok dilindungi? Karena biar tidak terjadi kerusakan fisik akibat keberadaan toksin mikrobia penyebab penyakit. Jadi sel-sel goblet ini melindungi fili dari mikroba-mikroba yang toksin teman-teman. Kemudian ada sel-sel enteroendokrin. Nah, sel enteroendokrin ini itu berfungsi menghasilkan enzim-enzim untuk mencerna makronutrien pakan. Kemudian ada sel-sel enterosit. Nah, sel enterosit ini itu berfungsi untuk menyerap air dan elektrolit di dalam digesta usus. Oke, kemudian kita selanjutnya ke kripta ya teman-teman, atau krip. Nah, bisa dilihat cara penulisannya teman-teman. Nah, apa sih kripta? Kripta adalah daerah di pangkal pilus di mana sel-sel induk pilus itu membelah diri agar pilus dapat tumbuh memanjang. Nah, sel-sel yang menyusun bagian kripta usus halus adalah sel goblet, sel enteroendokrin, sel panet, sel batang, sel epitel differentiating. Nah, bisa diamati ya teman-teman sel-selnya. Nah, kemudian kita bahas yang pertama itu ada sel-sel goblet. Itu berfungsi sebagai pembentukan antibodi. Kemudian ada enteroendokrin, itu menghasilkan enzim enteroendokrinase. Jadi kan ini enteroendokrin teman-teman. Nah, kemudian enzimnya itu bernama enteroendokrinase. Yang ketiga ada sel panet. Nah, sel panet ini itu berfungsi untuk mensekresikan peptida sebagai senyawa antimikrobia. Kemudian yang keempat itu ada sel batang atau progenitor. Nah, fungsi dari sel batang ini itu bakal calon dari fili itu teman-teman, yang jika tumbuh itu akan menjadi fili dewasa kayak gitu. Kemudian ada sel epitel differentiating, itu berfungsi untuk membelah diri teman-teman. Jadi itu tuh adalah sel batang yang telah membelah diri untuk memperbanyak diri teman-teman. Kemudian next. Nah, yang ketiga itu ada mukosa usus teman-teman, atau intestinal mukosa. Kalau ada yang ditanyakan di akhir aja ya teman-teman, sekalian saya jelaskan. Oke, dapat diamati ya teman-teman. Di mukosa usus itu ada yang pertama ada mukus. Mukus itu disekresikan oleh sel-sel goblet di sepanjang permukaan dinding usus halus. Nah, kemudian mukus itu mengandung glikoprotein yang berfungsi sebagai barier atau pelindung
bagi sel-sel epitel usus. Nah, mukus ini juga berfungsi untuk melindungi permukaan virus dari kemungkinan kerusakan fisik akibat toksin atau racun. Nah, racunnya itu dihasilkan oleh mikroba toksin teman-teman atau patogen. Itu yang selanjutnya, mukus itu juga membantu untuk melumasi dinding usus halus. Kenapa harus dilumasi? Dilumasi karena agar makanan yang telah diproses tadi itu dapat istilahnya bergerak dengan cepat ya teman-teman. Jadi tidak melukai dinding-dinding usus seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Apa ya? Yuzong. Sudah jelas teman-teman atau ada yang ingin diulang? Oke, kalau sudah jelas saya kembalikan ke Mas Faiz. Silahkan Mas Faiz. Oke teman-teman, suara saya terdengar dengan jelas ya? Jelas Kak. Wah, kayak manis tolong nih ya Allah. Oh, sekian dan terima kasih. Mari kita pretest. Oke, mungkin dari teman-teman ada materi yang ingin diulang. Mungkin tadi ada penjelasan yang putus-putus, boleh banget ditanyakan lagi. Atau mungkin Mas, slide ini kurang jelas tadi, boleh banget ditanyakan. Kita santai aja. Atau mungkin ada yang boleh juga bisa konfirmasi ya teman-teman. Tadi yang belum presensi boleh konfirmasi. Halo. Iya, halo. Ya, saya mau tanya di slide pembolok. Saya tadi sinyalnya putus-putus. Tembolok. Yang bagian tembolok ya. Oke, mungkin Mbak Nadia. Ini mau diulang dari awal atau dari mana yang mulai putus-putus? Dari kenyang fisik sama kenyang kimia. Oke, aku coba ulangi lagi ya. Buat yang kenyang fisik sama kenyang kimia itu gampang teman-teman bedainnya. Kayak cuman kebalikannya gitu loh. Kalau namanya dia kenyang fisik, berarti cropnya itu udah penuh. Tapi nutrien atau kebutuhan si ayam atau unggas itu belum tercukupi. Kebanyakan kayak gitu. Tapi kalau yang kenyang kimiawi itu cropnya itu dia belum penuh, tapi dia udah berhenti makan karena pakan yang dikonsumsi sama si ayam atau unggas itu dia itu udah mencukupi dari kebutuhan nutriennya seperti itu. Nah, mungkin yang sedikit membingungkan yang ini ya teman-teman, bagian mekanisme regulasinya ya. Aku coba ulang. Kalau misalnya yang kenyang fisik itu kan tadi kan tandanya kalau kenyang fisik berarti tembolok atau cropnya itu penuh. Teman-teman biasa lihat kan ayam biasanya apa sih ya? Ini temboloknya kan biasanya kan kayak penuh gitu ya kalau misalnya udah kenyang fisik itu dia akan penuh. Tapi kalau misalnya dia masih kosong itu kan dia berarti lapar kayak gitu. Nah kalau kenyang fisik itu nanti tandanya tuh si temboloknya ini udah penuh teman-teman. Nah udah penuh, terus si ayamnya itu jadi gimana ya, kenyang fisik itu ditandai dengan crop yang sudah penuh dan juga si ayam udah berhenti matok-matok kayak gitu. Nah ayamnya masih matok-matok karena nutriennya belum tercukupi gitu. Nah nanti kan awalnya ketika si ayam atau ternak unggas ini dia itu lapar, otomatis kan si tembolok atau cropnya itu kosong ya teman-teman. Maka
si dinding-dinding dari si tembolok ini dia itu akan mengirimkan impuls atau mengirimkan sinyal ke hipotalamus bagian otak, ke bagian ventromedial. Aku tulisin. Nih, ke bagian ventromedial. Nah, bagian ventromedial ini dia itu merupakan pusat lapar kayak gitu. Jadi ketika si throat-nya kosong, nanti maka dinding-dinding dari si tembolok ini dia akan mengirimkan sinyal teman-teman ke hipotalamus, bilang kalau misalnya tuh ayamnya lapar kayak gitu. Nah, terus ketika sinyalnya itu udah sampai ke hipotalamus di otak, maka dia akan kerja dengan menimbulkan perilaku makan, sehingga nanti si ayam atau unggas itu dia akan mulai makan kayak gitu. Nah, ketika sinyal udah sampai ke hipotalamus, ayamnya udah mulai makan, maka akan otomatis akan masuk kan teman-teman ke saluran pencernaan. Nah, ketika nanti pakannya itu udah masuk terus, otomatis kan si crop ini akan penuh ya teman-teman. Nah, ketika cropnya penuh, maka si dinding-dinding dari si tembolok itu dia akan mengirimkan sinyal lagi ke syaraf-syaraf yang menghantarkan impuls ke hipotalamus. Jadi dia akan mengirim impuls lagi ke hipotalamus, tapi ke bagian lateral. Misalnya tulis lateral, ke bagian lateral. Nah, ini dia sebagai pusat kenyang, ngasih tahu kalau misalnya aku udah kenyang nih, kayak gitu gampangannya. Sehingga nanti ayam itu bakalan berhenti makan, kayak gitu. Nah, ketika nanti pakan yang dikonsumsi ayam itu mengandung zat kasar yang tinggi, maka ayam itu bakalan cepat penuh teman-teman. Ayam itu bakal ngerasa cepat kenyang, cepat penuh karena merasa kenyang tadi. Nah, biasanya kalau ayam cepat kenyang ini dia itu sering disebut dengan keadaan gluki, kayak gini tulisannya, tapi di italic ya, atau miring. Lucky. Tuh. Nah, terus yang kedua itu yang kenyang kimiawi. Kalau kenyang kimiawi otomatis kebalikannya. Kalau fisik tadi kan dia cropnya penuh, kalau kimiawi nggak penuh teman-teman. Tapi dia udah berhenti makan karena nutrien dari pakan yang dia konsumsi walaupun sedikit itu tuh udah mencukupi kebutuhannya. Makanya kenapa si ayam itu nggak makan lagi, nggak matuk-matuk lagi gitu. Nah, kalau di kenyang kimiawi ini dia itu mekanismenya nutrien pakan yang udah dicerna dan juga diserap oleh mikrofili di usus. Tadi kan udah dijelasin ya. Jadi ketika pakannya udah dicerna dan diserap di mikrofili usus, dia itu akan dibawa ke pembuluh darah teman-teman. Sehingga menyebabkan kan kalau pakan itu ada monosakaridanya ya, pasti ada kandungan glukosanya, sehingga kadar glukosa di darah itu dia akan meningkat ketika si ayam itu makan gitu. Jadi itu kayak supply apa ya, kan kalau karbohidrat dia pasti mengandung glukosa kan teman-teman. Jadi kalau misalnya dia makan ya otomatis kadar glukosanya di dalam tembolok itu dia akan tinggi dan juga akan mencapai level maksimal kayak gitu. Nah, ketika glukosa di dalam darah itu dia itu meningkat, maka dia itu akan menstimulasi pusat rasa kenyang tadi pada hipotalamus bagian ventromedia hipotalamus. Tuh, atau disingkat FMH. Tulis aja ya. Ventromedia hipotalamus. Nih, jadi nanti glukosa darah yang tinggi tadi dia itu akan menstimulasi pusat rasa kenyang tadi, sehingga nafsu makan otomatis turun kan. Kalau misalnya udah kenyang ya pasti udah nggak akan makan kan, kayak gitu. Nah, nanti biasanya ketika malam hari kan misalnya ayam makan sore, terus nanti ketika malam hari itu kan dia berarti karena dia tadi sore makan, otomatis glukosanya tinggi ya teman-teman. Maka energi itu akan digunakan ayam untuk apa? Untuk aktivitas organ jantung kayak memompa darah, kemudian digunakan paru-paru untuk bernafas kayak gitu. Nah, itu kan digunakan pada saat malam hari. Tuh, otomatis kan ayam nggak banyak kegiatan ya teman-teman.
terus otomatis kalau udah pagi pasti si cropnya itu akan kosong lagi karena tadi udah digunain untuk pompa darah dan juga untuk bernafas. Maka pas pagi itu akan kosong lagi. Nah, ketika pagi hari kadar glukosa darah di dalam crop itu akan rendah ya karena nggak ada pakan gitu yang dia mengandung glukosa yang berfungsi sebagai sumber energi gitu kan istilahnya. Nah, terus si ternak itu dia akan makan dan juga dia nanti akan berhenti makan ketika si ternak udah merasa kenyang, entah kenyang fisik ataupun kenyang kimia tadi. Nah, selanjutnya nanti nutrien itu dia akan diserap dan juga kadar glukosa di darah itu, kadar glukosa darahnya itu akan digunakan untuk aktivitas kayak gitu. Aktivitas selanjutnya kayak misalnya mau makan atau nanti ayamnya mungkin jalan-jalan kayak gitu atau sering juga kejar-kejaran kayak gitu kan teman-teman. Itu makanya kayak gitu. Apa sudah jelas? Jelas kok, terima kasih. Oke, perlu diingat ya teman-teman, soalnya nih aku dulu pernah sempat keluar di ujian kayak gitu. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau diulang atau mau bertanya tentang acara pencernaan, silahkan. Ayo teman-teman, mungkin ada yang kurang jelas lagi atau udah siap untuk pas tes atau mau review tentang materi tadi, boleh kali ya review materi. Oke, mungkin dari teman-teman yang sudah siap untuk mereview ada nggak? Yo yang mau review sambil teman-teman yang lain siapin kertasnya ya, sambil ditulis identitas buat post test. Ada nggak teman-teman atau mau aku tunjuk? Atau mau langsung post test? Wah, langsung post aja Kak. Mungkin review dulu kali Mbak, satu orang nih kayaknya.